Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mang Indra dari SD 11 Paguyangan akan menceritakan kisah Perang Padri. Berikut ini adalah ringkasan penjelasan dari saya. Awal mula Perang Padri terjadi itu karena konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Konflik yang dimaksud adalah kaum adat terlalu sering membiasakan kegiatan-kegiatan buruk yang selalu mereka buat, seperti sambuk ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Akhirnya pun menimbulkan peperangan yang sangat hebat. Tokoh yang terlibat dalam kaum Padri adalah ada 6 orang, yaitu Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Receh, Tuanku Imam Bonjol, Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Pemimpin kaum adat Sumatera Barat yaitu Sultan Arifin Muningsyah. Perang Padri ini dimulai pada tahun 1803 sampai 1838. Periode pertama itu terjadi pada tahun 1821 sampai 1838. Nah, perang ini juga disebut sebagai Perang Saudara. Nah, perang saudara ya. Tetapi kaum adat di sini sangat curang. Dia dibantu oleh kolonial Belanda. Sementara itu, kaum Padri justru menggunakan teknik yang lain, yaitu teknik gerilya. Teknik ini juga berhasil mengacaukan tentara Belanda dan kaum adat, sehingga kaum Padri memaksakan mereka untuk melakukan gencatan senjata dan berundi. Pada perang periode kedua yaitu terjadi pada tahun 1830 sampai 1838, itu kaum adat dan kaum Padri akhirnya bersatu. Kenapa? Karena kaum adat kecewa dengan kekalahan mereka di 1825 dan akhirnya bersatu dengan kaum Padri. Dan kaum adat juga menyadari bahwa musuh sebenarnya itu adalah Belanda itu sendiri. Nah, jadi mereka pun bersatu dengan kaum Padri. Nah, akhirnya walaupun mereka bersatu, tetapi Belanda lah yang tetap menang. Kenapa? Karena Belanda itu sudah memiliki meriam, senjata dan lain-lain untuk mengalahkan kaum adat dan kaum Padri. Setelah itu mereka mulai menyerang benteng-benteng pertahanan kaum adat dan kaum Padri. Dan akhirnya pun Belanda berhasil mengepung dan menguasai pertahanan terakhir dari kaum adat dan kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol dan pejuang akhirnya menyerah kepada kolonial Belanda, dan benteng-benteng mereka itu pun jatuh ke tangan Belanda dan menjadi wilayah kekuasaan itu sendiri dan menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Akhir dari perang Padri ini adalah Tuanku Imam Bonjol berhasil diculik oleh kolonial Belanda pada tahun 25 Oktober 1837. Kemudian Tuanku Imam Bonjol diasingkan di Ambon sama terakhir di Manado.
Beliau wafat pada tahun 1824 dan dimakamkan di kota Pineleng, kota Manado. Sekian uh, kisah perang padri saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.